السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa kajian kita temanya adalah menjaga lisan. Lisan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lisan juga kita bisa berzikir dan berdoa. Dan dengan lisan ini juga kita bisa mengutarakan isi hati kita. Kita bisa berbicara dan yang lain-lainnya. Namun lisan ini juga bisa merusak pahala amal ibadah kita. Bahkan lisan adalah anggota badan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, sangat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan ini. Di antara ayat-ayat yang menganjurkan bagi kita untuk menjaga lisan adalah firman Allah yang ada di dalam suratul Mu'minun. Ayat yang pertama sampai ketiga. Di dalam suratul Mu'minun Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang artinya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di dalam bahasa Arab, al-falah itu artinya adalah diberikan apa yang dia kehendaki dan dijauhkan dari apa yang dia khawatirkan atau dia takuti. Semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Maka itu akan didapati oleh seorang yang beriman.
Bagaimana sifat-sifatnya orang yang beriman ini? Yang pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka sehingga mereka menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Salat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di atas langit pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Semua ibadah-ibadah yang lain, apakah itu puasa, zakat, haji, umrah, jihad, dan ibadah-ibadah yang lain, semua itu diwajibkan oleh Allah di atas bumi. Kecuali salat, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara hanyalah salat. Adapun ibadah-ibadah yang lain semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Ya. Kalau salat, Allah Subhanahu wa taala langsung mewajibkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Apa artinya itu? Itu artinya adalah salat merupakan ibadah yang sangat penting dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling penting. Dan salat ini juga adalah ibadah yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat." Perkara yang pertama yang seorang hamba akan ditanya tentangnya nanti pada hari kiamat adalah salat. Maka itu artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaklah setiap muslim dan muslimah menjaga masalah salat ini, karena salat ini adalah merupakan salah satu sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Kemudian sifat yang kedua yang menjadikan orang-orang beriman itu beruntung adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari al-laghu. Al-laghu itu artinya adalah perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Jadi orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang menjauhi perkataan yang tidak berguna. Kalau perkataan-perkataan yang tidak berguna saja mereka jauhi, lalu bagaimana dengan perkataan-perkataan yang mengandung dosa-dosa seperti berbohong, seperti berghibah, ya, seperti mencaci maki, mengejek, mengolok. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu mereka beruntung karena mereka memiliki dua sifat. Yang pertama adalah mereka khusyuk di dalam salat, dan yang kedua adalah mereka
menjauhi perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Kemudian ayat yang kedua yang menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan. Ayat yang kedua ini ada di dalam surat Qaf, ayat yang ke-18 dari surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ayat ini sangat mengerikan, sangat menakutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Allah berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyan." Ingatlah tatkala dua malaikat yang menyambut, menerima apa-apa yang diucapkan oleh manusia. Kedua malaikat ini berada di kiri dan di kanannya. La ilaha illallah. Jadi bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua malaikat yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencatat apa yang diucapkan oleh manusia. Maka dengan demikian, semakin banyak yang diucapkan oleh manusia itu, maka semakin banyak yang dicatat. Semakin banyak yang dicatat, maka semakin besar kemungkinannya akan banyak kata-kata yang tidak berguna atau kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mendorong kita untuk berpikir sebelum mengucapkan kata-kata. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu termasuk kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kita ketahui bahwa kata-kata itu, ucapan-ucapan itu diridhai oleh Allah, maka silahkan diucapkan. Tapi kalau kata-kata itu kita ketahui tidak diridhai oleh Allah, maka haram untuk diucapkan. Ya. Kemudian kalau kita tidak ketahui kata-kata itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita diam. Karena semakin kita diam, maka tidak ada yang dicatat oleh malaikat itu. Kalau kita diam, maka insya Allah kita selamat. Kemudian kelanjutan dari ayat itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada kata-kata yang dia ucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat yang siap mencatat ucapan-ucapannya itu. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis mengatakan, man sarrahu man ahabba an yasurrahu sahifatahu, barang siapa yang senang atau ingin ketika menerima catatan amalan-amalannya, dia dalam keadaan senang. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum manusia menerima catatan amalan ibadahnya, amal ibadahnya itu, dia berada dalam kondisi yang sangat menegangkan. Dia sangat takut
sehingga dia tidak ingat kepada ibu bapaknya, dia tidak ingat kepada suami istrinya, dia tidak ingat kepada anak-anaknya, dia tidak ingat kepada siapapun juga. Sampai dia ketahui catatan amal ibadahnya itu, dia akan menerimanya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, atau dia akan menerimanya dari balik punggungnya, sehingga tegangnya, takutnya luar biasa. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin pada hari kiamat kelak dia senang melihat catatan amal ibadahnya, maka perbanyaklah istighfar. Ya, perbanyaklah istighfar. Semakin banyak istighfar yang kita ucapkan, maka semakin banyak yang akan tercantum di catatan amal ibadah kita. Ya, semakin banyak kita bergosip, semakin sering ibu-ibu ngerumpi, maka semakin banyak ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan. Maka itu artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu punya waktu yang kosong, maka hendaklah memperbanyak istighfar. Dan kata-kata astagfirullah ini adalah sangat mudah. Ya, dalam 1 menit mungkin ibu-ibu bisa mengucapkan astagfirullah 10 kali, 20 kali bisa mengucapkan astagfirullah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang di hari kiamat kelak dia temukan di catatan amal ibadahnya itu istighfar yang banyak, kata-kata istighfar yang banyak. Ini adalah orang-orang yang akan beruntung di akhirat kelak. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini adalah sangat mengerikan apabila kita merenungkannya. Karena di kiri kanan kita ada malaikat-malaikat yang siap mencatat amal ibadah kita. Mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah capek. Ya, kemudian tinta penanya itu tidak pernah kering, terus menerus dicatat semua ucapan-ucapan kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum mengucapkan apa saja, maka hendaklah memikirkan terlebih dahulu apakah ucapan-ucapan itu ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ataukah ucapan itu adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Atau berguna di dunia dan di akhirat atau tidak. Maka pikirkan ucapan-ucapan itu sebelum diucapkan. Ya. Jadi di akhirat kelak kita akan menyesal apabila kita tidak memikirkan ucapan-ucapan kita ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat berikutnya adalah ayat yang di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berghibah. Berghibah itu artinya membicarakan orang lain. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah ini dengan gambaran yang sangat-sangat menjijikkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Artinya ayat ini dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kalian saling menghibah. Lalu setelah kita dilarang oleh Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," janganlah kalian saling menghibah. Apa ghibah itu? Ghibah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibati." Engkau berbicara tentang saudaramu apa yang ia tidak suka di saat dia tidak ada. Itu adalah ghibah. Membicarakan seseorang atau menyebut kejelekan seseorang di saat dia tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah ini. Seperti apa digambarkan ghibah ini oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita?" Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Na'udzubillah. Jangankan bangkai manusia, bangkai ayam atau bangkai kambing, tidak ada orang yang mau makannya. Seandainya ada seseorang yang mengundang kita, dia mengatakan, ibu-ibu semua saya undang untuk memakan sate di rumah saya. Tapi satenya itu adalah sate bangkai kambing. Tidak mungkin akan ada seseorang yang mau datang. Kenapa? Karena satenya adalah sate bangkai kambing. Sementara seorang muslim diharamkan dia untuk memakan bangkai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang berghibah itu seperti dia makan bangkai. Bangkai siapa? Bangkai saudaranya. Na'udzubillah. Ya, ini adalah gambaran yang sangat-sangat menjijikkan. Ya, memakan bangkai. Lalu bangkai itu adalah bangkai saudaranya. Nah, coba kita bayangkan ibu-ibu dirahmati Allah, betapa banyaknya orang-orang yang pernah kita ghibah. Maka dengan demikian artinya adalah berapa banyak bangkai manusia yang sudah kita makan. Ya, kita tidak mau makan tahu atau tempe yang sudah menginap. Namun tanpa kita sadari, kita telah memakan bangkai-bangkai saudara kita yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nas'alullah salaman afid. Jadi tidak ada dosa yang menjijikkan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menggambarkan tentang ghibah ini. Ya, digambarkan seperti orang-orang yang memakan bangkai saudaranya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, diperintahkan kita untuk takut kepada Allah karena ghibah ini akibatnya adalah sangat-sangat buruk. Ya, sangat menyengsarakan di akhirat kelak. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ini anjuran bagi orang-orang yang suka berghibah untuk bertobat. Ya, agar mereka berhenti dari sifat suka menghibah ini. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang. Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Ini ayat yang ketiga yang
menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-24 dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." La ilaha illallah. Apa arti ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Allah menjelaskan, yauma tashhadu 'alaihim, pada hari di mana lidah-lidah mereka akan bersaksi atas kejelekan-kejelekan mereka, atas segala sesuatu yang mereka telah perbuat. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi lisannya itu yang bersaksi. Artinya Allah memerintahkan lisan itu untuk bersaksi. Jadi kalau di dunia kita yang menguasai lisan ini, kapan kita mau berbicara, kita berbicara. Kapan kita mau diam, kita diam. Apa yang kita mau ucapkan, kita ucapkan. Apa yang tidak mau kita ucapkan, kita tidak ucapkan. Karena kita menguasainya, menguasai lidah ini. Akan tetapi pada hari kiamat kelak, bukan lagi kita menguasai lidah ini, tapi yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pada saat itu Allah akan memerintahkan lidah ini untuk berbicara atas segala sesuatu yang kita telah perbuat. Jadi bagaimana seseorang akan bisa mengelak? Bagaimana seseorang akan bisa mengatakan, oh tidak pernah saya lakukan itu? Ya, karena yang bersaksi atas perbuatannya itu adalah lidahnya sendiri. Lalu tidak cukup hanya sampai di sana, tapi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka juga bersaksi atas segala yang mereka telah perbuat. Apa yang mereka pernah ucapkan, apa yang pernah mereka makan, apa yang pernah mereka minum, apa yang mereka pernah baca, yang pernah mereka tulis, yang pernah mereka dengarkan, semua itu akan disaksikan nanti oleh tangan-tangan manusia, tangan-tangan kita ini. Dia bersaksi, ya Allah, ibu fulanah dan ibu fulanah duduk di tempat ini, pada hari ini dan hari ini. Kemudian mereka membicarakan ini dan ini. Subhanallah. Bagaimana manusia akan bisa mengelak kalau tangannya sendiri yang akan bersaksi? Kemudian tidak sampai di sana, apalagi yang akan bersaksi? Allah berfirman, wa arjunuhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala yang mereka telah perbuat di dunia ini. Kemana dibawa kakinya ini? Ya, kakinya akan berbicara. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu Allah menjelaskan bima kanu ya'malun, atas segala sesuatu yang mereka telah perbuat di dunia ini. Jadi Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang artinya adalah apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras, lalu bumi ini mengeluarkan isinya, orang-orang yang mati akan keluar dari perut bumi ini. Ya,
Yauma yasdur idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia akan mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari manusia bercerita tentang berita-beritanya. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan berita-beritanya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di muka bumi ini. Jadi, bumi ini akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kemudian tidak sampai itu, tidak hanya itu, namun lidah kita juga akan bersaksi. Kemudian tangan-tangan kita juga akan bersaksi. Kaki-kaki kita juga akan bersaksi atas semua yang pernah kita ucapkan. Jadi la ilaha illallah. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari persaksian-persaksian anggota tubuh kita ini? Bagaimana kita akan bisa selamat dari persaksian bumi ini? Itu tidak lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu dengan cara menggunakan lidah ini untuk mengucapkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menggunakan lidah ini untuk mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang berkaitan tentang perintah untuk menjaga lidah. Lalu sekarang kita akan menyampaikan beberapa hadis tentang perintah-perintah dari Rasulullah SAW untuk menjaga lidah, agar kita mengetahui, ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa bahayanya lidah ini. Ya, nikmat Allah yang besar ini, namun bisa membuat manusia sengsara di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat, insyaallah ibu-ibu semua beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Ya, hari kiamat adalah hari di mana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan-perbuatan kita, atas semua ucapan-ucapan kita. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ucapan yang baik itu adalah membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Itu adalah ucapan yang baik. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallahi arba', ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah SAW, subhanallah. Yang kedua, Allahu Akbar. Afwan. Subhanallah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Yang ketiga adalah la ilaha illallah. Dan yang keempat adalah Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi mengatakan,
ini adalah ahabbul kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya paling dicintai? Ucapan yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya adalah ini adalah ucapan yang paling banyak pahalanya. 4 kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ucapan yang paling banyak pahalanya. Kedua, artinya adalah ucapan-ucapan ini, kalimat yang 4 ini paling cepat mendatangkan pahala. Dan yang ketiga artinya adalah paling mudah untuk diucapkan oleh lisan. Karena ketika seseorang duduk, ya, mungkin 10 menit saja dia duduk, dia bisa mengucapkannya 10 kali atau wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan berapa banyak yang pahala yang akan didapati oleh seorang muslimah ketika dia menunggu misalnya kedatangan suaminya, atau di saat dia menunggu nasi yang dimasak itu matang. Ya, sementara nasinya matang, dia duduk sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi betapa banyaknya pahala yang akan didapati. Ya. Kemudian kembali lagi ke hadis ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Falyaqul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan khairan, ucapan-ucapan yang baik. Ya, ucapan-ucapan yang baik itu adalah sebagaimana kita katakan tadi, Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu huruf saja kita baca. Misalnya alif lam mim. Ini berapa huruf ini ibu-ibu? Berapa ibu-ibu? 3 huruf. Ya, berarti dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Lalu kalau dia baca 1 juz setiap hari, berapa kebaikan yang dia akan dapatkan? Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan membaca Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi pula surga yang kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya betapa lemahnya akal seseorang yang menggantikan membaca Al-Quran dengan ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan yang tidak berguna, dan yang lain-lainnya. Kembali lagi ke hadis ini, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man samata naja. Barang siapa yang diam, maka selamatlah dia. Kenapa demikian? Karena apabila manusia itu diam, tidak ada yang dicatat oleh para malaikat. Semakin banyak ia ucapkan, maka semakin banyak yang dicatat. Semakin banyak yang dia ucapkan, maka semakin besar kemungkinannya agar akan dia terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Lebih-lebih lagi, kalau kita bercerita, seseorang apabila dia bercerita, cerita itu tidak akan seru kalau tidak ditambah-tambah, kalau tidak dikurangi. Nah, mengurangi, menambah cerita itu
itu adalah kebohongan. Sementara Nabi SAW menjelaskan bahwa berbohong ini merupakan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Dan senantiasa orang itu berbohong dan tidak mau berhenti berbohong, terus-menerus berbohong. Subhanallah. Ya. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, hendaklah kamu jadi orang yang jujur," sementara dia adalah orang yang suka berbohong. Ya. Bagaimana malunya kita sebagai orang tua kalau diketahui oleh anak-anak kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang suka berbohong. Na'udzubillah. Ya. Jadi menambah cerita atau mengurangi cerita itu adalah bagian dari kebohongan. Dan berbohong ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan seseorang itu senantiasa berbohong dan tidak mau berhenti berbohong hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, yang artinya adalah pembohong. Ya, bagaimana kelak malunya seseorang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tercantum sebagai ibu fulanah pembohong. Ibu fulanah dia pembohong. Ibu fulanah dia pembohong. La ilaha illallah. Ini adalah sangat memalukan. Di dunia saja, kalau kita dikatakan sebagai seorang pembohong, kita malu. Lalu bagaimana di akhirat nanti di hadapan semua orang dan dilihat oleh semua orang yang ada di mahsyar itu, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena di mahsyar itu akan dikumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di tempat itu, di hadapan manusia yang sebanyak itu, Allah menyatakan kita sebagai orang pembohong. Bagaimanakah malunya kita nanti? La ilaha illallah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, janganlah berbohong. Lebih-lebih lagi berbohong kepada suami. Suami adalah orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu. Dia telah memberikan ibu tempat tinggal. Dia telah menafkahi ibu. Dia memberikan ibu-ibu makanan. Dia membelikan ibu-ibu pakaian. Dia membelikan ibu-ibu sandal dan yang lain-lainnya. Maka dia adalah orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah, la amartun mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ibu-ibu berbohong terhadap suami, maka itu dosanya lebih besar daripada ibu berdosa kepada teman-teman biasanya. Berbohong kepada teman biasa itu adalah dosa besar. Maka dosa ini akan menjadi semakin besar jika ibu berbohong kepada orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu, yaitu suami. Ya, maka jadilah ibu-ibu yang dirahmati Allah orang yang jujur.
jujur kepada anak-anak, dan juga jujur kepada suami. Menjadi orang yang suka berbohong. Karena orang yang suka berbohong itu kelak di akhirat dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepadanya, ini ibu fulanah sang pembohong. Ini ibu fulanah yang pembohong. Ini ibu fulanah yang pembohong. Wal'iyadzubillah. Bagaimana malunya seseorang jika dia diperlakukan demikian kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Perhatikan hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini adalah sangat pendek, namun maknanya adalah sangat-sangat luas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yadmanu li ma baina lihyaihi. Barang siapa yang mampu menjamin untukku benda yang berada di tengah dua rahangnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan benda yang ada di antara kedua pahanya, admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang akan mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dia salah. Ya. Tidak mungkin apa yang diucapkan oleh Nabi ini adalah salah. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia benar. Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi." Barang siapa yang mampu menjaga mampu menjamin untuk menjaga benda yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, mampu menjaga lidahnya sehingga tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah, menjauhkan segala ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah, dan menjaga kemaluannya, maka aku jamin untuknya surga. Insya Allah. Mungkin tidak ada di antara kita yang sudah berzina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perzinahan ini. Ya. Namun siapa di antara kita yang mampu menjaga lidahnya? Menjaga lidah adalah merupakan perkara yang sangat berat. Ya. Lidah ini dia tidak bertulang. Sehingga karena ia tidak bertulang, makanya sulit sekali untuk dijaga. Ya, terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Bahkan di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa wanita itu banyak menjadi kayu bakar api neraka. Nabi mengatakan, inna aktsarakunna hatabu jahannam. Kebanyakan kalian akan menjadi kayu bakar neraka jahannam, wal'iyadzubillah.
Ya. Apa sebabnya? Salah satu di antara sebabnya adalah yaitu tidak menjaga lisannya, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir, karena sudah hampir 1 jam ini, hadis yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, ibu-ibu dirahmati Allah, ya, perhatikan hadis ini baik-baik ibu-ibu, karena hadis ini adalah sangat menakutkan. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Dan Aisyah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan. Dan dia merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling alim, yang paling banyak ilmunya. Ya. Perhatikan baik-baik hadis ini ibu-ibu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, qultu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyati kadza wa kadza, ta'ni innaha qasirah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, kan Safiyah itu dia begini-begini. Safiyah itu adalah madunya Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Safiyah itu dia begini-begini. Maksudnya Safiyah itu dia pendek. Memang benar Safiyah itu pendek. Ya, Safiyah itu pendek ya Rasulullah. Dia ingin menjatuhkan apa? Madunya. Safiyah itu pendek, sementara yang di depanmu ini tidak pendek. Maksudnya dia memuji dirinya. Lalu kata Rasulullah SAW, Aisyah mengira bahwa Rasulullah SAW akan senang dengan ucapannya itu. Lalu perhatikan ibu-ibu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terhadap ucapan Aisyah ini. Rasulullah SAW justru mengatakan, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Apa artinya kata-kata ini ibu-ibu dirahmati Allah? Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang apabila dicampur dengan air laut, niscaya akan cukup untuk merubah rasa atau warna air laut itu. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada seseorang yang ingin merubah rasa air laut yang asin, dia akan membutuhkan berapa juta atau berapa miliar ton gula untuk merubah rasa air itu, atau merubah warnanya, atau merubah baunya. Ya, kira-kira dia akan membutuhkan berapa miliar ton warna untuk bisa merubah warna laut. Ya, atau dia membutuhkan berapa miliar ton gula untuk merubah rasa air laut itu. Ya, itu pun tidak mungkin dia akan merubah rasa air laut, karena air laut ini, subhanallah, tidak ada orang yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah, dan tidak ada orang yang mengetahui kedalamannya kecuali Allah. Nah, bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kata saja. Apa kata Aisyah?
dia pendek, Safiyah itu pendek. Padahal itu benar ibu-ibu. Dia tidak bohong Aisyah itu. Safiyah memang pendek. Nah, ucapannya itu adalah seandainya dicampur dengan air laut, maka niscaya akan mampu merubah air laut itu. Imma merubah warnanya, atau merubah rasanya, atau merubah baunya. Bayangkan satu kata. Lalu bagaimana kalau seandainya itu adalah 10 kata? Apa yang akan dirubah? Ya, kemudian perhatikan. Itu dia benar. Bagaimana kalau dia bohong? Kalau dia benar saja mengatakan Safiyah itu pendek, padahal dia benar, itu mampu merubah air laut. Lalu kalau dia berbohong bagaimana? Karena ghibah itu adalah membicarakan orang lain di saat dia tidak ada, dan ucapan kita itu benar. Ya, kalau membicarakan orang lain di saat orang lain itu tidak ada dan ucapan kita tidak benar, itu namanya buhtan. Ya, ingat namanya ibu-ibu, namanya apa? Buhtan. Ya, buhtan ini ghibah plus berbohong. Kalau ghibah ini dia hanya berghibah saja dan dia benar. Kalau dia ghibah dan dia berbohong, ini namanya buhtan, dan buhtan ini dosanya lebih besar dari ghibah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dia berghibah. Yang dighibah adalah madunya Safiyah. Ya, subhanallah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lihatlah, satu kata saja bisa mencampuri air laut. Lalu bagaimana dengan 10 kata atau 100 kata atau 1000 kata? Ya, apa yang akan dirusak oleh kata-kata kita ini? Apa yang akan dirusak oleh lisan kita ini? Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, paling banyak sebagaimana kita katakan di awal kajian ini, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah lisannya. Ya. Dan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga juga adalah lisannya. Bisa jadi dengan satu ucapan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan bisa jadi dengan satu ucapan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, wal iyadu billah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, dan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita katakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.